Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas, maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, kekhawatiran netizen karena Sintayong secara resmi belum juga menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk melatih timnas ke depan ya teman-teman. Memang ini dilematis ya, kalau memang Korea menginginkan Sintayong, pasti Sintayong itu juga punya jiwa nasionalisme kepada negaranya. Tapi kalau kita lihat pengakuan-pengakuan Sintayong sebenarnya dia sangat betah di Indonesia karena apresiasi yang begitu besar dari rakyat Indonesia kepada dia. Bahkan dia sampai pernah merinding ketika 80 ribuan penonton gitu ya di stadion itu meneriakkan, menyanyikan namanya. Jadi sebenarnya saya yakin beratlah hati Sintayong ini kalaupun harus meninggalkan Indonesia. Tapi mungkin kita positive thinking saja, benar bahwa Sintayong mungkin sedang sedang dirawat, sedang sakit sehingga belum juga menandatangani kontrak. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. PSSI, Pak Erick Thohir tidak bisa juga memaksa Sintayong untuk melatih timnas Indonesia. Kan itu harus keputusan dari Sintayong ya, nggak bisa dong dipaksa. Sama seperti pada saat klub ingin membeli pemain baru ya, atau ingin mengontrak pemain baru kan harus keputusan dari pemain tersebut. Nggak bisa kan dipaksa-paksa, ayo kamu gabung, nggak bisa. Jadi saya pikir nggak ada salahnya juga pernyataan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir. Tapi selain itu juga saya harapkan ya akan ada pembicaraan lah, ya kan, dengan Sintayong gimana baiknya untuk ke depan agar Sintayong masih bisa melatih timnas Indonesia. Dan memang Pak Erick Thohir juga mengatakan bahwa saat ini Sintayong sedang menjalani masa recovery atau juga sedang ada perawatan ya di Korea Selatan sehingga ya memang tidak ingin diganggu. Ya oke, kita tunggu saja. Tapi kalau saya masih positive thinking teman-teman, kalau pemikiran saya, ya kemungkinan besar Sintayong akan tetap melatih timnas Indonesia. Jadi saya tidak berpikir negatif sama sekali. Karena ya seandainya nih ya, seandainya Sintayong ingin melatih negara lain, ya sebetulnya final kontrak itu tidak perlu dipersiapkan juga sih. Iya dong, artinya kan tidak akan ada itu pembicaraan untuk kontrak baru. Tapi kan selama ini yang kita ikutin pemberitaannya bahwa ya memang akan ada kontrak baru dan Sintayong akan lanjut melatih timnas Indonesia, dan Sintayong juga mengatakan bahwa dia suka atau dia senang berada di Indonesia. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Tapi kan kita juga belum tahu apa informasi pastinya. Apakah Sintayong belum bisa tanda tangan kontrak karena ada hal lainnya, kan kita belum tahu. Jadi belum tentu juga karena ada negosiasi atau juga pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, belum tentu juga kan, mungkin ada hal lainnya. Jadi kita juga jangan berpikir terlalu negatif gitu, bahwa seolah-olah Sintayong mau meninggalkan Indonesia. Enggak, belum tentu juga. Mungkin ada alasan lain yang kita belum tahu saat ini. Maka itu saya harapkan para konten kreator FOMO ya jangan juga membuat judul-judul konten dengan judul-judul yang bombastis gitu. Itu kan sebetulnya clickbait ya, supaya kita tuh ngeklik. Lucu-lucu judulnya, bukan lucu juga sih. Kalau bagi saya sih membuat kesal, membuat emosi juga. Karena ada judulnya juga Sintayong batal melatih Indonesia. Mana pernyataannya dari Sintayong? Kan belum ada. Sampai saya membuat konten ini yang tadi saya sudah sebutkan hari, tanggal, dan juga jamnya, saya belum membaca pernyataan dari Sintayong. Kemudian Sintayong tidak akan kembali ke Indonesia. Nah, kenapa tidak akan kembali? Terus Erick Thohir gagal negosiasi dengan Sintayong. Lah, Pak Erick Thohir saja sudah mengatakan bahwa final kontrak itu sudah diberikan sekitar 2 minggu yang lalu. Artinya kan sudah sepakat nih dari segi klausul dan hal lainnya gitu. Tinggal signing aja. Jadi tolonglah ya, kalian yang merupakan konten kreator FOMO yang baru sekarang membahas tentang timnas Indonesia, jangan berlebihan. Ya, dan saya harapkan teman-teman jangan juga terpancing untuk klik konten-konten tersebut. Ya, saya berani mengatakan mereka itu kurang ajar. Ya kan? Karena ini yang mengganggu sekarang. Sebab sekarang saya melihat sosial media nih, waduh, panas banget gitu. Karena banyak yang mulai berpikir nih, Sintayong tidak ingin kembali ke Indonesia karena ingin melatih timnas Korsel, padahal kan belum ada kejelasan juga. Itu kan adalah pemberitaan dari media Korea Selatan, semacam spekulasi juga. Ya kan, sekarang ada gak pernyataan dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan bahwa mereka ingin mengontrak Sintayong? Kalau saya sih belum membacanya. Jika teman-teman ada membacanya, tolong berikan linknya. Ya, sampai konten ini dibuat, saya belum ada membacanya. Jadi tolonglah, jangan berspekulasi seperti itu, jadi membuat kita kesal juga gitu. Karena selama ini yang saya ikutin, Sintayong betah kok di Indonesia, gak ada masalah sama sekali. Ya kan, dia kemana-mana di welcome, kita semua mencintai dia. Oke lah, kalau ada yang gak suka dengan dia, mungkin hanya 0,5%. Tapi kan 0,5% itu mau seberisik apapun, gak ada pengaruhnya juga. Jadi saya teringat pepatah almarhum ibu saya yang mengatakan, bahwa kalau tong itu kosong dan berisik, buang jauh-jauh.
Breaking news guys, Federasi Korea Selatan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Coach Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan lagi. Lantas apakah Coach Sintayong akan meninggalkan timnas Indonesia? Yuk langsung aja kita bahas. Ya, jadi pada bulan Mei lalu, salah satu jurnalis yang berasal dari Korea Selatan itu mengatakan kalau Coach Sintayong masuk dalam salah satu kandidat pelatih Korea Selatan yang baru. Hal ini tidak lepas dari prestasi Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan ternyata diam-diam Federasi Korea Selatan itu memperhatikan prestasi dari Coach Sintayong. Apalagi faktanya Coach Sintayong memang belum menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia. Tapi tenang aja guys, Coach Sintayong belum menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia karena alasan kesehatan. Karena kenyataannya adalah PSSI sebenarnya sudah menyodorkan kontrak baru untuk Coach Sintayong. Tetapi memang Coach Sintayong lah yang belum menandatangani kontrak baru dari PSSI. Dan seandainya kalau Federasi Korea Selatan benar-benar tertarik memakai jasa Coach Sintayong lagi, Pak Erick Thohir memberikan pernyataan, saya tidak bisa melarang. Dan pasti efeknya untuk timnas Indonesia, yaitu timnas Indonesia akan kembali ke setelan pabrik. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Coach Sintayong belum menandatangani hingga saat ini memang karena alasan kesehatan? Atau Coach Sintayong memang tertarik untuk melatih Korea Selatan lagi? Gawat, Pak STY jadi inceran. Oke, jadi ini emang lagi cukup ramai dibicarakan ya. Infonya adalah Pak Sintayong, Coach Sintayong, kabarnya dia dikabarkan menjadi kandidat kuat pelatih baru dari timnas Korea Selatan. Setidaknya berita tersebut diinfokan dari jurnalis asal Korea Selatan ya, Kim Tae-suk, yang merumorkan kalau STY ini adalah kandidat kuat loh untuk jadi pelatihnya timnas Korea. Dan kita tahu juga nih, kalau sebenarnya sampai detik ini Coach STY itu baru secara lisan aja loh akan perpanjang kontrak. Dan belum ditandatangan secara official tuh belum. Nah, jadi muncullah berbagai macam spekulasi lagi mengenai itu ya kan. Ya, spekulasi ya. Banyak yang bilang, aduh gimana nih STY takutnya malah pindah haluan gitu kan, malah diambil negara lain, apalagi Korea lagi santer lagi beritanya kan. Tapi tenang, insya Allah ya, Coach Sintayong ini profesional. Coach Sintayong tuh pernah bilang kalau dia ya akan perpanjang gitu, dan udah secara lisan juga ya, secara lisan sudah resmi perpanjang ya, tinggal kita tunggu officialnya aja. Menurut info dari Pak Erick Thohir, Coach Sintayong ini emang lagi kurang fit ya, kondisi lagi kurang sehat. Dan ini dalam perawatan gitu ya. Sekarang juga lagi cuti, lagi pulang kampung. Jadi Pak Erick Thohir bilang ditunggu aja, sabar aja. Insya Allah Coach Sintayong akan segera menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Yuk kita sama-sama doain deh semua. Let's go boys! Ini yang sebenarnya dari dulu ku khawatirin teman-teman. Meskipun setelah timnas Indonesia U23 itu lolos ke semifinal, dan Pak Erick Thohir udah salaman sama Sintayong bahwa mereka akan perpanjangan, tapi itu tuh baru secara informal. Secara resmi itu belum pernah ada, tanda tangan resmi kontrak itu belum pernah ada. Saya terbukti media negeri gingseng minta salib PSSI untuk bawa Sintayong kembali ke timnas Korea Selatan. Jadi sampai detik ini tuh belum ada tanda tangan hitam di atas putih perjanjian kontrak bahwa Sintayong melanjutkan karir kepelatihannya dengan timnas Indonesia, yang kita tahu akan berakhir tahun ini. Menurut PSSI, belum adanya tanda tangan atau teken kontrak itu menunggu Sintayong yang sedang menjalani pemulihan karena sedang tidak fit. Dan infonya PSSI sudah menyodorkan kontrak sejak minggu lalu, tapi belum ditandatangani oleh Sintayong. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah jika Sintayong dibajak oleh Korea Selatan. Tentu itu adalah menjadi pilihan yang sulit kalau seandainya Korea Selatan menginginkan Sintayong untuk kembali ke sana. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi dalam sebuah wawancara sebenarnya Sintayong pernah mengatakan bahwa sekarang ada namanya ESEN terkait dengan tanda tangan kontrak. Sekarang itu ada namanya ESEN. Jadi menurutnya tanda tangan bisa dilakukan di mana saja. Andaikan Sintayong ternyata nggak lanjut menahkodai timnas Indonesia, kayaknya itu adalah sebuah bencana buruk sih, kabar buruk bagi timnas Indonesia. Yuk kita dukung PSSI dan kita mention Coach Sintayong biar terus menjadi nahkoda timnas Indonesia. Ya itu ya teman-teman, kekhawatiran netizen Indonesia terhadap belum jelasnya status kontrak Coach Sintayong gitu ya teman-teman. Tapi memang ya ini mungkin dilematis dan ada juga pertimbangan khusus dari Coach Sintayong. Bisa jadi ada poin-poin kontrak yang belum disepakati gitu ya dengan Indonesia. Atau juga bisa pertimbangan lain seperti nasionalismenya terhadap negaranya gitu. Jadi saya yakin gitu ya,
tidak mudah bagi Coach Sintayong meninggalkan Indonesia karena apresiasi yang begitu tinggi dan dia begitu dicintai dan dia sudah mengakui sendiri apa yang dia dapat di Indonesia, misalnya dalam hal apresiasi terhadapnya itu tidak dia dapatkan di negaranya gitu. Jadi saya yakin bukan hal yang mudah bagi Coach Sintayong itu meninggalkan Indonesia gitu ya teman-teman. Kalaupun dia meninggalkan rasa-rasanya hanya asal alasan nasionalisme terhadap negaranya saja sih kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.